Barakallahu fikum. Jadi ini oleh-oleh ya. Ini bekal dibawa ke rumah. Nanti insya Allah Ibu share di grup sebentar apa tugasnya ya. Hayya alal falah. Kada qomatik salah, kada qomatik salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Pada umumnya, peserta didik sudah mengetahui tentang azan dan iqomah, karena setiap hendak melaksanakan sholat 5 waktu, mereka selalu diperdengarkan oleh azan dan iqomah. Mereka seakan terhipnotis dan patuh saat azan dan iqomah dikumandangkan, dengan segera bersiap-siap ke masjid tanpa mereka fahami bahwa ada perbedaan antara azan dan iqomah, serta tidak di semua waktu sholat, azan dan iqomah harus dikumandangkan. Dari penjelasan yang barusan Ibu Guru sampaikan, serta video yang sudah sama-sama kita nonton, tentunya Ananda sudah tahu dong, kalau hari ini kita akan belajar fikih kelas 2 tentang azan dan iqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Anandaku semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Ibu Sumiani dalam mata pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas tentang azan dan iqomah. Tentunya kalian sudah sering mendengarkan azan dan iqomah. Bahkan sudah terbiasa tampil mengumandangkan azan dan iqomah di masjid-masjid terdekat. Masya Allah, tabarakallah ya, kalian memang anak-anak yang hebat. Anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian azan dan iqomah secara bahasa dan istilah dengan baik dan benar. Diharapkan peserta didik dapat mengetahui tujuan azan dan iqomah dikumandangkan dengan baik dan benar. Diharapkan peserta didik dapat mengetahui sejarah singkat dikumandangkan azan dan iqomah dengan baik dan benar. Diharapkan peserta didik dapat memahami ketentuan azan dan iqomah dengan baik dan benar. Diharapkan peserta didik dapat memahami perbedaan lafal azan dan iqomah dengan baik dan benar. Nah, anandaku semua, sebelum kita lanjut belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kefahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih mengefisienkan waktu, yuk kita simak video berikut. Ayo, fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, apa kabarnya? Semoga Ananda semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya bisa jumpa dengan Ananda semua. Insya Allah kali ini kita akan belajar fikih. Fokus kita akan membahas tentang azan dan iqomah. Pastinya kalian sudah tahu dong bagaimana suara azan dan iqomah. Karena dalam sehari semalam kita mendengarkan suara azan dan iqomah sebanyak 5 kali. Yaitu di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Untuk mengetahui lebih dalam tentang azan dan iqomah, yuk kita fokus ke pembahasan selanjutnya.
Sudahkah kamu tahu tentang pengertian azan? Secara bahasa, azan adalah panggilan atau ajakan untuk memberitahukan umat muslim bahwa waktu sholat telah tiba. Secara istilah, azan adalah seruan untuk melaksanakan sholat. Tahukah kamu tujuan azan dikumandangkan? Tujuan azan dikumandangkan yang pertama, pemberitahuan waktu sholat. Azan berfungsi sebagai pengingat bagi umat Islam bahwa waktu sholat 5 waktu telah tiba, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk menunaikannya. Yang kedua, seruan sholat berjamaah. Azan juga menjadi panggilan bagi umat Islam untuk berkumpul dan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya, sebagai syiar Islam. Azan adalah salah satu bentuk syiar Islam yang menandakan keberadaan dan keagungan agama Islam. Selanjutnya, sebagai pengusir setan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa setan akan lari ketika mendengar azan, sehingga azan juga memiliki fungsi untuk mengusir gangguan setan. Selanjutnya, panggilan kemenangan. Azan juga sering disebut sebagai panggilan untuk meraih kemenangan, terutama kemenangan melawan hawa nafsu dan kemalasan untuk beribadah. Azan juga dikumandangkan untuk anak yang baru lahir oleh orang tuanya sendiri supaya menjadi anak yang soleh. Azan dikumandangkan pada tahun pertama Hijriah. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah sahabat Rasul yang bernama Bilal bin Rabah. Hukum mengumandangkan azan adalah sunnah muakkad. Azan harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring agar terdengar sampai jauh. Ingat ya, seorang muazin harus laki-laki dan tidak boleh salah dalam mengumandangkan azan karena dapat merubah arti dari azan tersebut. Tahukah kalian urutan lafaz azan dan tata cara azan? Perhatikan ya anak-anak, lafaz azan dibaca sebanyak 2 kali. Lafaz azan diawali dengan kalimat takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan kalimat La ilaha illallah. Lafaz azan subuh dengan zuhur, asar, maghrib, dan isya itu berbeda ya. Yaitu azan subuh terdapat kalimat as-sholatu khairu minan naum, yang artinya sesungguhnya sholat itu lebih baik daripada tidur. Pada saat mengumandangkan azan tidak boleh sambil berbicara ya. Dan bagi mustami sebaiknya menjawab azan yang sedang dikumandangkan. Pada saat muazin melafalkan Allahu Akbar sampai dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mustami mengikuti dengan ucapan yang sama. Pada saat muazin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka mustami mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dan pada saat muazin mengucapkan as-sholatu khairu minan naum, maka mustami mengucapkan sodaqota wa barorta wa ana ala dzalika minas sholihin. Ada juga sebagian orang yang tetap mengikuti apa yang dibaca oleh muazin. As-sholatu khairu minan naum dijawab dengan as-sholatu khairu minan naum. Nah, ketika seseorang sudah selesai mengumandangkan azan,
atau sudah mendengarkan azan, maka disunnahkan membaca doa setelah azan. Apakah kalian sudah hafal doa setelah azan? Ayo kita membaca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Anandaku semua, setelah selesai membahas materi azan, sekarang kita akan membahas tentang iqomah. Dan tahukah kamu apa itu iqomah? Secara bahasa, iqomah artinya adalah mendirikan atau menegakkan. Secara istilah, iqomah adalah ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Iqomah juga menandakan bahwa sholat fardu akan segera dimulai. Tahukah kamu tujuan iqomah dikumandangkan? Jika iqomah sudah dikumandangkan, imam dan makmum harus merapatkan shaf atau barisan sesuai dengan ketentuan. Shafnya harus lurus dan rapat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Iqomah sebaiknya dikumandangkan oleh orang yang mengumandangkan azan. Jika iqomah sudah dikumandangkan, maka segera rapatkan shaf dan utamakan mengisi shaf yang paling depan. Anandaku semua, bacaan iqomah sama dengan bacaan azan ya. Mulai dari cara menjawabnya sama ya. Yang membedakan di sini adalah iqomah dibaca satu kali dan ada tambahan kalimat qad qamatis shalah yang dijawab dengan aqomaha liyahu wa adamaha. Melafalkan iqomah disunnahkan agak cepat. Iqomah dikumandangkan lebih rendah daripada suara azan. Perhatikan ya anandaku semua, orang yang mengumandangkan azan disebut muazin, sedangkan orang yang mendengarkan azan disebut mustami.
Alhamdulillah, anandaku semua, setelah kita menyimak video barusan, tentunya kita bisa menarik kesimpulan bahwa adzan dan iqamah adalah dua seruan yang berbeda dalam Islam. Adzan adalah panggilan untuk sholat, sedangkan iqamah adalah panggilan untuk memulai sholat setelah adzan dikumandangkan. Meskipun sama-sama berkaitan dengan pelaksanaan sholat, tetapi keduanya memiliki lafal yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Oh ya, anandaku semua, jangan lupa ya memperhatikan makhrajul huruf pada saat mengumandangkan adzan dan iqamah agar tidak merubah arti atau makna dari adzan dan iqamah itu sendiri. Akhirnya Ibu mengucapkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.